Rata-rata kan teman-teman bentar lagi ada yang tes mungkin ya. Yang kedinasan minimalnya berapa kalau di Poltek Bang Palembang? Nilai minimalnya gitu. Nilai minimal. Biasanya kalau SKD-nya. Tahun ini mungkin. Kalau di tahun saya bisa nggak sih, kan banyak yang tanya-tanya kayak Kak yang mata minus bisa nggak sih daftar sekolah kedinasan? Ya sebelumnya ya saya dulu pernah obes Kak. Gitu saya di kelas 12 saja masih beratnya masih 100 sekian kilo Kak. 100 sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Berat Al-Faiz. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu siswa-siswa Al-Faiz dulu yang sekarang sudah sekolah di salah satu sekolah kedinasan yang ada di Indonesia. Wes, langsung aja biar lebih enak, biar lebih kenal. Kita kenalan dulu ya. Boleh deh teman-teman, kakak nih boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Siap Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fadil Ahmad Farasi, Angkatan 1 Alfa dari Politeknik Penerbangan Palembang, dan saya dari jurusan D3 Manajemen Bandar Udara. Oke, berarti angkatan pertama. Angkatan pertama. Oke, Fadil luar biasa. Dulu di Al-Faiz di tahun 2020 ya, Les ya? 2020 iya Kak, benar 2020. Pas masa pandemi dulu ya? Iya Kak, gitu. Lagi corona menyerang. Iya. Menyerang ya. Oke, boleh sebelahnya silakan dikenalkan. Ya. Izin senior, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Riki Rizaldi dari Prodi D3 Manajemen Bandar Udara Angkatan Kedua Alfa, Politeknik Penerbangan Palembang. Oke, berarti angkatan Kedua ya. Iya. Nah, teman-teman ya, jadi ada kisah klasik nih ya. Jadi si Riki ini dulunya waktu di Al-Faiz ini jadi kakak tingkatnya Fadil ya, Iya, waktu benar. di sekolah ya. Iya, benar, Kak. Tapi sekarang jadi adiknya. adik tingkatnya ya, bisa Jadi gitu. ketukar. Jadi ketukar Iya. ya, wah luar biasa. Jadi dulu waktu di SMA saya jadi kakak kelasnya. kakak kelasnya Fadil. Iya benar. Sekarang saya jadi juniornya. Jadi junior Iya. ya, oke. Gimana kabarnya, sehat Dil sama Riki? Alhamdulillah Alhamdulillah. luar biasa Kak. Kayaknya kita nggak ketemu udah sekitar Ya setengah tahun. setengah tahun ya. Udah Kayaknya cukup lama ya. Kalau apa Riki lama ya? Lama. Hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Dari lulus SMA. Oh ya, semenjak pandemi itu kayak kita jarang ini ya, Jarang, foto-fotokan ya. lagi ya. Boleh dong cerita-cerita ke teman-teman nih tentang sekolah kalian ya di Poltek Bang Palembang gitu. Kalau Al-Faiz itu kan ngajar kedinasan sudah lama ya, dari tahun 2013-14. Cuman kan yang kita ajarin tuh hampir semua tuh ada STAN, STIS, segala macam. Cuman kadang banyak orang juga yang bingung gitu. Di Poltek Bang Palembang tuh seperti apa kuliahnya, atau ya mungkin kan di SUP itu ada banyak sekolah juga. Kadang orang masih bingung gitu membedakan ini yang darat, yang laut, mungkin yang udara gitu. Boleh deh cerita-cerita tentang sekolah kalian. Ya, jadi izin Kak sebelumnya, jadi kan saya di sini mau ngasih tahu dulu ke kalian yang nonton nih. Itu kan mungkin dari kalian cuman tahu sekolah kedinasan itu hanya di kayak di Kementerian Keuangan tuh ada STAN, dari BPS itu ada STIS, sekedar itu aja. Jadi kami ini dari Politeknik Penerbangan Palembang. Jadi Politeknik Penerbangan Palembang itu sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan Kak. Jadi Kementerian Perhubungan itu ada 22 sekolah kedinasan. Banyak banget ya. Banyak. Iya benar Kak. Jadi 22. dari 22 sekolah kedinasan itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada 3 mantra namanya. Ada mantra darat, mantra laut, mantra udara. Untuk di mantra darat ini ada 5 sekolah. Salah satunya ya Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau bisa STTD. Yang kedua itu mantra laut ada Politeknik Pelayaran. Itu ada tersebar di seluruh Indonesia, ada 10 sekolahnya di mantra Iya, laut. bener ya, Sedangkan laut. untuk di mantra udara ada 7 sekolah. Dan salah satunya kami itu di Politeknik Penerbangan Palembang. Oh Ya. gitu ya. Dulu kita juga pernah mengundang ya salah satu siswa Al-Faiz juga yang di penerbangan ya. Iya, Itu di PPI ya. Iya itu PPI Curug. Iya. PPI Curug. Sebenarnya ada PPI Curug penerbangan, dan di Poltek Bang Palembang juga penerbangan. Bedanya apa ya? Untuk perbedaannya tuh tidak terlalu signifikan sih Kak. Hanya perbedaannya tuh ketika dari prodinya Kak. Oh, jadi Jadi program studinya tuh di PPI Curug itu lebih banyak mungkin. Iya. Atau di PPI Curug ada dan di Poltek Bang Palembang itu nggak ada. Dan di Poltek Bang Palembang ada, di PPI Curug nggak ada. Saling melengkapi itu. Tapi Kak. bisa aja ada dua-duanya ya. Iya benar Kak. Oke. 22 sekolah ya, berarti kuotanya banyak ya kalau teman-teman pengen daftar tahun ini ya. Iya bisa Kak. Ya, tahun ini nambah sih Kak dari tahun sebelumnya. Kalau tahun ini jadi ada, kalau di Politeknik Penerbangan Palembang itu kan ada 3 jurusan nih.
Yang pertama ada D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara, itu kuotanya ada 24, sama kayak tahun kemarin. Terus yang kedua ada jurusan D3 Manajemen Bandar Udara, kuotanya 48. Banyak Terus juga yang terakhir D3 PPKP, Pemadam Kebakaran Penerbangan, itu dia kuotanya nambah nih Kak, ada 48. Jadi dia kuotanya 48, dan kalau perbedaannya, kalau tahun kemarin untuk di D3 PPKP ini untuk cewek atau perempuan nggak boleh mendaftar, sedangkan untuk tahun ini boleh. Oh gitu, Ya. tuh buat teman-teman yang cewek nih tahun ini boleh mendaftar ya. Iya. Oke, jadi kuotanya ternyata banyak ya. Kalau STAN kalau nggak salah tahun ini sekitar 700-an ya. 700. Oke ya, berarti bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau masuk ke dinasan. Di Dinas Perhubungan ada 22 sekolah ya. benar. Oh, luar biasa. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman yang nonton juga nih, keunggulan sekolahnya apa nih? Biar teman-teman, kan ada mungkin yang tertarik, aku pengennya di STAN biar kerja di Kementerian Keuangan gitu, atau mungkin aku pengennya di STIS karena aku suka matematika, karena STIS kan matematika nih ya kan? Iya, Kak, iya. Nah, mungkin apa nih keunggulan dari sekolah kalian nih biar teman-teman tertarik? Izin Kak, sebelumnya izin menjawab. Untuk keunggulan di sekolah kami itu yang pertama fasilitas Kak. Fasilitas sekolah kami itu lengkap. Di mana untuk penunjang sarana dan prasarana di sekolah kami itu sangat lengkap. Dari asrama, kemudian lab-lab untuk tempat praktek, ataupun dari pengajar-pengajar Kak. Itu berkompeten semua. Jadi ketika menjadi taruna atau taruni dari Politeknik Penerbangan Palembang itu, ya mereka dapat kompetensi yang lebih baik gitu Kak. Jadi dibanding dengan sekolah-sekolah yang swasta itu, di Politeknik Penerbangan Palembang itu dosen pengajar dan pembimbing kami itu memiliki kompeten yang bagus Kak. Kalau boleh tahu nih dosen-dosennya itu lulusan PTN atau dari kakak tingkat dulu yang kuliah di situ gitu? Jadi izin Kak, untuk dosen-dosen kami itu yang pertama ada yang dari PTN, kemudian ada yang emang dari sekolah kedinasan gitu Kak, dulunya dari PP Curug atau dari Poltek Bank yang lain gitu. Dan banyak juga dosen kami itu lulusan dari luar negeri Kak. Wah, keren Iya, juga ya. benar. Keren juga ya. Kalian tertarik gak jadi dosen? Iya. Kalau Iya. ada kesempatannya boleh. Kesempatan ya, Kak. boleh sih, Kak. ya. Mereka sama tahu jiwa-jiwa mengajarnya ada Iya. setelah jadi kakak tingkat gitu kan ya. Kalau belajarnya nih, gitu. Kalau untuk mengimbangi pelajarannya waktu kuliah gimana? Untuk pembelajaran sih Kak tidak terlalu tidak terlalu terbebani sih. Tapi sebagai layaknya seorang taruna, kita kan harus semangat dan dalam menjalani pendidikan gitu. Gitu Dalam ya. pembelajaran juga tuh dosen-dosennya juga kasih materinya tuh baik Kak. Kayak penyampaian mereka mengasih materi itu lengkap dan tepat gitu Kak menurut kami. Oh ya, teman-teman juga perlu tahu ya. Jadi Fadil ini dulu angkatan pertama ya, Dil ya? Iya, angkatan pertama. Dulu pas pertama Fadil konfirmasi ke aku gitu kan, Kak aku keterima Kak di salah satu sekolah kedinasan. Di mana Dek? Di Poltek Bank Palembang itu. Di mana ini? Gitu. Aku juga baru tahu karena aku tahunya kalau penerbangan itu ya di PPI, Iya, gitu kan PPI kayak apa dulu. Nata dulu Iya. kan yang pernah jadi bintang tamu kita juga gitu. Gimana Dil rasanya jadi angkatan pertama dulu? Dil? Yang pertama kaget Kak. Itu kaget sih ya kan. Dulu dikiranya kan di situ udah ada taruna atau taruninya. Ternyata pas saya diterima di sana dan saya lihat teman-teman saya kok hanya segini gitu kan Kayak awalnya. sepi gitu ya, gak ada kan gitu ya. Dan ternyata ketika sudah masuk di sana itu diberitahu bahwa saya adalah angkatan pertama dari Politeknik luar Penerbangan biasa. Palembang. Angkatan pertama nih ya, keren. Berarti di sana gedungnya masih baru ya? Dia? Iya Kak. Masih baru Masih ya? baru banget. Masih merasakan semua yang apa baru semua ya? Iya Kak. Mungkin teman-teman juga penasaran ya, gimana ya cara masuk ke sana gitu. Mungkin tahapan-tahapan tes, mungkin Fadil pengalaman dulu bisa diceritakan dari lesnya sampai apa daftarnya. Mungkin Iya Kak, kalau untuk pengalaman kan ada junior saya yang lebih ini Kak, Iya, yang lebih mungkin pengalaman dia gitu. terbaru lah ya. Iya. Ki, boleh Ki. Jadi ceritain ke kebetulan teman-teman. saya udah 3 kali tes ya kayak. 3 kali tes ya? Jadi saya itu tahun 2019 lulus SMA-nya Kak. Tahun 2019 itu saya daftar STAN, ambil STAN dulu kan. STAN ya. Tahun kedua STAN nggak buka, saya daftar STTD. Bentar. Dulu pas STAN gagal di tahap apa Ki? SKD Kak, di tahap awal. SKD Iya. TKP ya? TKP-nya kurang. TKP ya, TKP 2019 cukup hot banget itu ya. Iya. Kurang. Terus di tahun 2020 saya ngadu nasib lagi, itu daftar di STTD. Jadi Gugur di Pantohir, akhirnya 2021
oh ada nih ternyata Poltek Bank Palembang, jadi milih buat daftar di Poltek Bank Palembang. Yang ngasih tahu dulu siapa? Tahu Poltek Bank Palembang. Saya Kak. Iya. kamu Iya, kan? saya Kak. Jadi kan kebetulan 2020 tes bareng nih Kak. Oh, gitu Iya, ya. 2020 kan tes bareng. Saya milih STTD, Oh. dia milih Poltek Bank Palembang. Oh, gitu ya. Berarti kalau misalkan bareng itu walaupun di jurusan di penerbangan kelautan tuh bareng tesnya. Bareng. Bareng Kak. Soalnya kalau di Kemenhub itu tesnya tuh hampir berbarengan gitu Kak. Jadi dibagi harinya saja. Gitu. Oh, gitu. Jadi bisa satu tempat gitu. Bisa. Walaupun dia darat apa laut. matra, gitu. semua matra bisa satu tempat Kak. Gitu, Jadi teman-teman bisa bareng ya. iya bener Kak. Karena dia 22 sekolah kedinasan ini jadi satu portal Kak di Si Pencatar, sistem penerimaan calon taruna. Calon taruna. Itu khusus untuk yang mau masuk sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi setiap tahapan tesnya itu sama semua, mau dia mantra darat, laut udara sama semua, kecuali untuk yang milih di jurusan D4 penerbang. Ya, itu ada yang tes ada yang sendiri berbeda. Kak. Ada Iya. tambahannya ya. Ya. Betul. Kalau D4 itu harus IPA apa guys? Untuk D4 tuh rata-rata kan teknika. Iya. Teknika itu biasanya harus IPA dan lulusan SMK di bagian yang jurusannya seperti listrik atau yang lain-lain itu Kak. Oke. Seperti itu. Mungkin teman-teman biar tahu juga tahapan tesnya ini kalau biar masuk itu. Mungkin pertama selain pendaftaran di portal tadi dan Iya. habis itu Jadi di mungkin si, Ricky deh, iya, cerita deh. di Si Kemarin. Pencatar ini yang pertama seleksi berkas dulu yang pasti. Kalau udah seleksi berkas lolos, itu lanjut ke tahapan yang kedua itu tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Terus selanjutnya kalau dia lolos perankingan di SKD, itu dia lanjut ke tes kesehatan dan kesemaptaan. Udah lanjut, dia langsung ke tes psikotes dan wawancara. Udah tuh langsung pantohir. Iya. Rata-rata kan teman-teman bentar lagi ada yang tes mungkin ya. Yang kedinasan minimalnya berapa kalau di Poltek Bank Palembang? Nilai minimalnya gitu. Nilai minimal. Biasanya kalau SKD-nya. Tahunnya Ricky mungkin Kalau di tahun saya dia rata-rata. kan kalau di saya 10 kali formasi Kak rankingannya. Itu di 320-an masih masuk. Masih masuk? Masih masuk. Wah, lumayan ya teman-teman ya. Iya. Dulu kayaknya Nopal pernah nih ya, Nopal di bawah kamera jadi daftar stan ya Bang? Dia tergantung jurusan sih Kak. Jadi ada beberapa jurusan yang tinggi, ada iya. beberapa jurusan yang masih ini Soalnya di stan itu kalau nggak salah kemarin 451 ya. 500 551. Oh iya, 451. 451 gede banget itu kan. Wah, ternyata di Disub bisa ada yang lebih ini kecil ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan dia memang kalau tryout yang bisa tryout di Alphais juga boleh gitu. Nah nilainya ternyata SKD-nya kurang gitu, ya bisa jadi pilihan juga ya. Iya, Karena benar. kuotanya banyak itu gitu kan. Jadi bisa memungkinkan untuk bisa masuk dengan nilai yang tidak harus besar banget gitu ya. Oke, jadi dulu kan kalau nggak salah ada tes matematika fisika ya, bener ya? Iya, itu di tahun 2019 terakhir. Oh sekarang nggak ada? Sekarang Jadi ada. 2019 di Si Pencatar itu ada tes TPA namanya. Itu ada beberapa kompetensi yang yang mereka ujikan. Tahun 2020 di TPA dihapuskan. Oh gitu, karena aku dulu pernah ngajar itu juga matematika buat persiapan Disub juga gitu. Benar-benar. Berarti tips buat teman-teman, mereka harus gedein nilai SKD-nya dong. Iya. Ya, Kalau nilai SKD gede, berarti mereka habis itu fokus ke Samapta. mata fisik itu ya. Iya, Iya. fisik. Mungkin bisa kasih ini apa bocorannya, misalnya tesnya apa aja yang apa fisik? Untuk kesemaptaan yang pertama itu ada tes lari 12 menit. Kemudian Tes ada ya? ada push up, ada Push sit up. up, dan di Kementerian Perhubungan itu nggak ada pull up Kak. Ada pula. Nggak ada pull up. Itu jadi yang emang susah pull up di Kementerian Perhubungan itu nggak ada pull up nggak ada dan pull up. nggak ada berenang Kak. Nggak ada berenang. Nggak ada berenang. Tapi ada shuttle run sama. Shuttle run sama kayak stand ya. Ya. Shuttle run tadi push Jadi push up, sit up, shuttle run dan lari 12 menit. Lari 12 menit. Terus ada tes lagi? Check up mungkin ada? Itu di kesehatan Kak. Oh kesehatan. Iya, ya. jadi kalau sebelum kita tes Samapta kan tes kesehatan dulu nih. Tes kesehatan itu sama seperti tes kesehatan pada umumnya sih. Jadi kita dicek matanya, mata minus berapa. Oh Terus iya, maksimal minus berapa nih? Banyak yang apa nanya nih? kalau maksimal minusnya sebenarnya kalian yang udah minus jangan takut. Bisa nggak sih kan banyak yang tanya-tanya kayak Iya itu banyak. Kak yang mata minus bisa nggak sih daftar sekolah kedinasan? Itu bisa karena itu jadi dia ada maksimal minusnya itu maksimalnya itu 1,5. Oh 1,5 ya. Kalau yang 2 Yang saya tahu 1,5. Dua itu
Ada ya dua di Ada sini juga. Ya, ada dua. Jadi tiap Oke. tiap ini beda, tiap lembaga beda. Yang saya tahu untuk di Kementerian Perhubungan maksimal 1,5. 1,5 ya. Oke, sip. Oke, nanti aku bakal nanya yang banyak lagi ya. Tapi kita kayaknya break dulu ya. Kita break dulu teman-teman. Halo, pejuang SKD tahun 2022, baik sekolah kedinasan ataupun CPNS. Ada kabar gembira buat teman-teman. Privat Alfaiz mengadakan kelas online SKD 2022 dengan materi lengkap, ada TWK, TKP, TIU, dan belajar sama siapa kak? Sama ya? Nah nanti belajarnya sama aku, lengkap ya semuanya. Aku ngajar TWK, TKP, TIU, dan belajar kita hampir setiap hari. Pokoknya full, biar kalian makin mantep, makin siap untuk persiapan SKD 2022. Gimana kak cara daftarnya? Daftarnya gampang banget teman-teman, tinggal tes masuk ke website privatalfaiz.id, linknya ada di kolom deskripsi. Tes langsung cek ya, atau di Instagram Febrian Faiz. Lalu teman-teman langsung daftar akun. Kalau misalnya belum punya akun, kalau udah punya akun langsung teman-teman login dan pilih di bagian SKD kedinasan atau SKD CPNS ya. Bukan UTBK ya, tapi SKD ya. Lalu setelah di bagian SKD teman-teman tinggal pilih kelas online SKD, dan yang paling spesial teman-teman yang nonton di video ini bakal dapat kode promo khusus. Gunakan kode SKD Alfaiz dan kalian tinggal lihat hasilnya, boom, harganya sangat terjangkau. Kalian bisa bayar menggunakan bank transfer atau menggunakan QRIS. Aku tunggu teman-teman di kelas SKD 2022. Semoga ini membantu kalian dan kalian bisa sukses keterima sebagai ASN tahun 2022. Amin. Sampai jumpa. Tante nih. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang tahapan-tahapan tes ya yang udah diceritain sama Ricky sama Fadil juga gitu. Sekarang kita pengen tahu juga nih pengalaman tes kalian, apalagi Fadil angkatan pertama nih, ceritain ke kita, siapa tahu teman-teman bisa dapet pengalamannya, nanti bisa ditiru gitu. Boleh? Kak. Sebelumnya izin jawab lagi kak. Untuk pengalaman tes saya tes langsung ke Palembang. Langsung ke sana? Iya, langsung ke sana. Jadi saya memilih tempat tes itu di Politeknik Penerbangan Palembang langsung kak. Jadi pertama saya seleksi berkas kan itu dari komputer kan kak, itu di rumah aja. Terus ternyata lolos, kemudian dilanjutkan dengan tes SKD. SKD saya di BKN 7 Palembang. Itu langsung saya di sana, kemudian saya dinyatakan lolos. Gitu kan SKD. Peringkat berapa waktu tes ini? Kalau tes sih kan kalau SKD itu masih jauh-jauh ya. Kalau dulu nilainya berapa? Aku sih dulu 355. 355 ya. Terus dilanjutin kan tes kesehatan kak, dari setelah SKD itu. Tes kesehatan itu langsung ke Politeknik Penerbangan Palembang kak. Langsung ada timnya di sana. Langsung dicek dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan semua itu dicek dengan teliti gitu kak. Jadi kayak tinggi badan, berat badan, terus ada lengkap giginya atau enggak. Lengkap gak giginya? Aku kurang satu ya. Terus ada tes dari postur tubuh, ya. Terus ada tes lagi kayak ada penyakit bawaan atau tidak, gitu ya. Kayak gitu kak kurang lebihnya. Tapi seingatku ya teman-teman ya, dulu nih Fadil kan les sama aku 2020 ya. Dulu nih Fadil kayaknya beratnya, boleh diceritain mungkin jadi siapa tahu teman-teman yang mungkin bernasib sama ya dapat motivasi juga gitu kan. Kita niatnya pengen memotivasi teman-teman juga gitu. Ya, sebelumnya ya saya dulu pernah obes kak. Gitu saya di kelas 12 saja masih beratnya masih 100 sekian kilo lah. 100 sekian teman-teman yang Fadil nih. Terus awalnya kan sama sustan tuh kak. Sustan, berarti kan sebetulnya sustan. Iya. Tapi tutup kak. Terus tutup ya, di situ saya mikir lah gimana saya harus masuk mana nih. Terus ya udahlah saya mulai memperbaiki diri, menjaga pola makan dan lain-lain. Ya akhirnya mulai turun tuh kak berat badan, mulai turun. Dah habis itu saya memberanikan diri untuk daftar di Politeknik Penerbangan Palembang kak. Nah untuk berat badan dan tinggi badan itu mungkin kalau yang berlebih itu hanya pengurangan kak. Jadi tidak langsung gugur. Jadi hanya pengurangan. Dan kalau kalian walaupun tinggi kalian kurang
bukan tinggi kalian berkurang ya. Kalau tinggi kalian pas ataupun berat badan kalian berlebih, itu kalian bisa nutup di kesehatan. Di kesehatan dan di samapta. Bisa. Jadi nggak perlu takut badan kalian besar. Coba dulu berarti Iya ya. benar. Coba dulu ya. Kalau badan kalian besar tapi kalian tiap hari latihan, yang kurus juga bisa kalah. Oke. Gitu Kak. Pertanyaan nih, kan dulu sempat 100 sekian gitu, Iya, 110 ada, 105. 105. Sekarang 165, 65 sekarang. 65. Iya. Mungkin ada tipsnya? Tipsnya Gak usah makan. Boleh. tipsnya sih nggak ada sih Kak. Cuma Nggak ada. jaga aja banyak Kalau makan sering serat. gym. Enggak juga sih Kak. Iya. Olahraga yang penting kan sekalian untuk mempersiapkan samapta itu Kak. Jadi tiap hari lari aja. Dan larinya itu ya di interval kayak 1 jam atau berapalah gitu. Sebelum itu sampai tahapan akhir lulus ya. Alhamdulillah. Begitu. Gimana ceritanya? Masuk situ. Kalau pengalaman tes yang mana nih Kak? Banyak yang tes ya Kak. Udah kebanyakan Dia di Unila ya? Iya, jadi udah sempat kuliah selama 5 semester. Mas semester Lima ya? semester. Di Universitas Lampung. Jadi kalau tes untuk yang bahas yang dibuat daftar Poltek Bank Palembang aja kayak nggak usah yang lain-lain. Oke, boleh. Jadi kalau tahapan tes seleksi berkas ya kayak biasa, seleksi berkas lolos langsung SKD. Kebetulan kalau senior saya di Palembang kan ya tesnya, kalau saya di Provinsi Lampung. Jadi Di mana saya dulu? SKD-nya di UPT BKN Provinsi BKN, Lampung. di Lampung ya. Iya. Itu saya SKD, nilai saya sekitar 423. Oh, mantap. Nggak masuk 5 besar sih, tapi masuk 10 besar lumayan. Nah terus lanjut rankingan SKD ternyata lolos. Itu saya ranking ke 25. 25. Ranking 25 sedangkan diterima 48. Ya. Udah lanjut ke perankingan langsung ke kesehatan dan kesemaptaan. Jadi hari pertama di kesehatan itu di rumah sakit DKT di Bandar Lampung. Itu ya sama. Dia dicek gigi, mata, seluruh dari atas sampai bawah, tuli telinganya gitu kan. Jadi kalau itu udah langsung lanjut ke tes kesemaptaan di Stadion Pahoman di Bandar Lampung. Udah Stadion Pahoman, langsung tes kesehatan dan kesemaptaan, langsung lanjut ke tes psikotes dan wawancara by online. Jadi di rumah. Terus yang ke Palembangnya enggak? Enggak. Oh, Enggak. Jadi dia full di Full Lampung di Kak. Lampung ya, Iya. sisanya online ya? Iya, sisanya Oh, online. gitu, sisanya online. Enak juga ya? Enak, Kak. juga ya, nggak usah ke sana gitu. Kalau ini kehidupan di kampus, Oh, untuk kehidupan di ceritain nih. kampus. Kan kadang-kadang anak tuh penasaran, ngeri Kak, nanti di sana Kak, serem gitu kan? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Masih aman kok. Masih aman ya? Kalau di kampus ya namanya taruna, balik lagi Kak. Pokoknya hidup taruna itu pasti harus disiplin. Disiplin, bagus sih Tegas. sebenarnya, tegas. Terus harus punya prinsip dan berkepribadian unggul. Iya. Gitu Kak. Jadi kalau disiplin waktu sih pasti. Pasti. Karena kan kita hidup di sana diatur ya kayak. Jadi dari mulai bangun pagi itu jam 4 kami Jam 4 udah bangun langsung kayak sholat subuh, sudah sholat subuh langsung berjamaah ya gitu. olahraga langsung udah olahraga kita ada apel pagi, terus apel pagi baru kita berangkat pendidikan ke kelas. Iya. Kalau udah Selesainya jam berapa? selesai sore deh. Sore Kak, Oh, itu gitu. antara jam 4 atau Iya. setengah 5. Sebelum asar, pokoknya langsung sore itu langsung olahraga sore, udah itu ada apel malam juga jam 9 terus baru langsung istirahat malam. Sekolahnya itu Senin sampai Senin sampai sampai Jumat Sampai Kak. Jumat, Iya. berarti Sabtu Sabtu dan Minggu Minggu apa ya? libur. ngapain tuh pas libur? Itu bisa diisi dengan ekskul. Kan kalau ini misalkan nggak COVID Kak, itu ada namanya izin berlibur ataupun ada pesiar Kak. Jadi Iya. kita bisa keluar kampus untuk Oh, gitu. refreshing gitu. Tapi boleh bawa HP nggak sih? Untuk handphone, untuk angkatan dia belum. Oh, belum. Oke. Untuk tingkat Tapi 1 kalau apa laptop boleh? Laptop boleh. Boleh ya, buat ngerjain tugas-tugas ya. Iya. Iya benar Kak. Nah, untuk kenapa taruna itu harus disiplin dan lain-lain itu karena untuk di dunia kerja nanti Kak. Biar pas di dunia kerja itu mereka nggak ngaret-ngaret. Oh, Iya. Terus hierarkinya mereka tahu gitu Kak. Ya, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Iya benar Kak. Kalau itu diterapkan di tempat yang lain juga bagus karena itu kedisiplinan ya. Iya benar Kak. Iya betul. Semua orang sih di tempat kerja juga kalau kita disiplin juga bakal bagus Iya, hasilnya. Benar gitu. benar. Dimanapun berada ya, buat aku juga, buat teman-teman juga ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa ngasih tips ya ke kawan-kawan yang sebentar lagi yang nonton di sini dari rumah gitu, yang bentar lagi mungkin mau tes, ada yang Iya. sama gitu, Iya. kasih tips belajarnya dong. Jadi kan sukses semua. pendaftaran udah ditutup nih Kak. Udah Sekarang ditutup. udah ditutup. Ya, Jadi, benar. buat kalian yang udah daftar,
tipsnya cuman satu, itu kalian harus maksimal di setiap tahapannya. Yang kalau yang SKD itu tahapannya kalian harus banyak-banyak latihan soal, jadi waktu SKD di real testnya kalian udah siap, nggak perlu mikir apa-apa lagi, udah hasil yang maksimal. Kalau kalian maksimal pasti hasilnya pun juga maksimal, kalau usahanya maksimal. Nah itu untuk SKD. Kalau untuk tahapan Samapta, kita nggak bisa nih latihan dari kayak minggu depan tes Samapta, baru kita mulai latihan. Kalian harus dari jauh-jauh hari, dari minimal sebulan lah atau 2 bulan gitu kalian. Itu kalian harus persiapin diri, harus sering-sering olahraga, yang pasti latihan terus tiap hari. Mau kalian lagi sakit, bawa aja latihan. Jadi nanti bisa sembuh lagi tuh sakitnya. Terus udah itu untuk kesehatan nih yang penting. Walaupun kesehatan dirasa sepele, tapi ini masuk poin penting juga Kak. Jadi kalau kalian kan masih lama nih waktunya. Kalau kalian ada waktu buat kalian lakuin medical check up gitu Kak di rumah sakit. Jadi kalian tahu nih apa yang kurang dari diri kalian. Jadi kalau kalian udah tahu juga solusinya gimana perbaikin. Misal contoh kayak saya tahu nih ternyata gigi saya bolong, ada kariesnya gitu. Nah itu ditambal. Jadi waktu tes kesehatannya kita udah siap. Oh iya, bukan berarti malah jadi takut. Iya, benar ya. Malas lah periksa nanti takut malah gini, benar. Malas jadi kita Sebaiknya lebih baik medical check up kalau itu. nanti ada permasalahan bisa kita cari solusinya gitu. Iya, Jadi waktu tes ya bisa lebih siap gitu ya. Iya, lebih prefer dia juga kan. Itu kalau untuk tes di kesehatannya. Kalau untuk di psikotes sama kayak tes SKD latihan soal. Jadi banyak nih ya ikutlah tryout gitu. Kalau untuk SKD ya tryout contohnya di tempat Kak Feb, tryout Alfaiz, privat Alfaiz itu kan kalian ikutin aja tuh. Banyak soal-soal, contoh-contoh soal yang bisa mengasah kalian buat di tes itu. Dan psikotes juga pun kalian banyak tuh di internet cari-cari browsing, kan ada gadget tuh browsing contoh-contoh soalnya, kalian latihan sendiri. Nah udah itu untuk di tes wawancaranya jadi diri kalian sendiri aja. Oh gitu ya? Iya benar. Nggak usah masang topeng tuh jadi diri orang lain, jadi diri kalian sendiri aja. Malah yang terbaik ya. Iya benar. Ya ini di Instagram juga beberapa kemana udah aku suruh nanya teman-teman ya. Ada yang nanya juga ya. Coba aku ambil beberapa aja ya. Ada yang nanya dari My Bemeori. Siapa namanya? My Bemeori Duno. Nah, halo Kak, izin nanti pertanyaan ya. Di sekolah kedinasan perhubungan itu ada sistem DO nggak sih? Ada nggak sih? Kalau di perhubungan sana? Untuk di perhubungan sih ada Kak, DO. Ada ya. Kalau STAN kan ada tuh. Iya, kalau di STAN kan ketat banget tuh Kak. Kalau di perhubungan ini ada 2 penilaian Kak, di mana ada penilaian akademik dan non akademik. Non akademik itu dari sikap, disiplin dan lain-lain itu dipertimbangkan juga Kak. Jadi ketika nilai akademiknya mungkin kurang sedikit, tapi dia memiliki sikap yang bagus, dia disiplin dan dia jarang membuat masalah, itu bakal naik Kak nilainya. Gitu kan. Iya. Jadi benar emang ada sistem DO, cuman nggak seketat kayak sekolah kedinasan lain yang kayak misal STAN gitu. Kalau di tempat kami itu dia minimal IPK-nya 3. Minimal IPK-nya 3. Tapi kalau belajar mungkin ada anak-anak juga yang agak sulit memahami. Iya. Itu kayak mana cara? Nah, jangan takut Kak. Jadi di sini kami misal ada sistem remedi Kak kalau ini. Kalau di tempat kami namanya recheck. Jadi kalau memang nggak nyampe skor yang di skor minimalnya, jadi kalian ada kesempatan untuk recheck. Iya. Untuk remedi lah istilahnya, mengulangi tes gitu. Oke, itu teman-teman ya. Tadi pertanyaan sebenarnya banyak ya, cuman aku nggak bisa tanya semuanya ya. Tadi tips dari Faiza Abiyaksa juga nanya tentang tipsnya dong Kak biar bisa sukses untuk bisa lolos tes kedinasan itu gimana? Tadi udah dijawab ya. Sama untuk tes fisik kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Untuk tes fisik, persiapkan diri kalian dari jauh-jauh hari sebelum kalian melakukan tes fisik. Melakukan tes di sebenarnya tes gitu Kak. Jadi kayak misalkan hamil 3 bulan, itu udah mulai tuh. Mulai simulasi gitu lah ya. Kalau memang tesnya tadi ada lari 12 menit ya kita coba lari. Nanti kalau 1 bulan ya kita coba gitu ya. Ya benar sih, karena kalau fisik kalau dia kaget itu misalnya kita jalan nge-gym, dia nge-gym, sakit ya. Betul banget ya. Nggak harus nge-gym juga sih Kak. Juga. Jadi kalau untuk lari itu tadi kalian harus sering latihan. Kayak minimal seminggu itu kalian target lah motivasi diri kalian itu buat lari itu minimal targetin seminggu saya 5 hari itu harus lari gitu.
Jadi ada 2 hari untuk istirahat. Itu udah itu untuk push up sit up-nya setelah kalian latihan lari itu lanjutin untuk apa yang kalian tes itu kalian lakuin lagi, ulang-ulang terus. Terus untuk kalau saya tiap 2 minggu saya itu kayak ada 1 hari di mana saya kayak ngetes bener-bener ngerasa itu saya ada di tes benernya gitu, real tesnya. Iya, simulasi benernya. Nggak harus sama teman-teman, sendiri pun bisa gitu kan. Jadi yang mau charter nih yang mau lari tapi nunggu teman, Iya. itu ya. Iya. Karena ada nanti lah lari-lari nunggu apa teman-teman. Iya, kan sampai tes gak lari. Bener ya. Gitu ya. Oke. Udah banyak nih teman-teman, kita udah nanya banyak sama Kak Riki. Kalau sana panggilannya apa? Bang atau Kak? Untuk di sana senior. Senior, oke, senior Fadil dan senior Riki. Ya. Calon senior. Calon senior ya. Calon. Oke. Mungkin nih teman-teman tahun ini ada yang mau mendaftar nih, kasih motivasi saran dari kalian buat pejuang-pejuang kedinasan 2022 ya. Baik STAN, STIS, PDM, Poltekkip dan teman-teman yang lain deh. Oke, boleh dari siapa dulu? Ya dari Riki dulu aja. Boleh. Jadi sedikit aja dari saya buat kalian siswa-siswa yang baru lulus yang mau daftar sekolah kedinasan, itu 1, gagal dan jatuh itu biasa. Yang tidak biasa itu gimana caranya kalian memotivasi diri kalian untuk bangkit dari kegagalan dan sukses, itu juga. Oke, luar biasa ya. Karena Riki pernah ya mengalami masa-masa sulit ya, memang ya sama kayak aku juga dulu pernah kan ketika kuliah tapi ternyata tidak ada biayanya, akhirnya ngulang lagi gitu. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman ya jangan takut ketika memang gagal, yang penting kita berusaha dulu, maksimalin dulu, apapun yang terjadi itu adalah jalan terbaik buat kita. Kita harus mensyukuri ya. Kadang-kadang memang ketika kita pengen A tapi ternyata Tuhan tidak memberikannya, itu mungkin jalan terbaik buat kita biar kita nanti jadi orang yang lebih hebat lagi. Yang penting jangan menyalahkan takdir ya. Oke, luar biasa. Kalau dari Fadil? Kalau dari saya Kak, anggap aja orang yang remehin kamu itu sebagai motivasi buat kamu. Gitu. Dan siapa yang selek remehin? Nggak ada itu ya. Ya kan gimana ya Kak, namanya orang kan ketika mau tes tuh udah prepare, emang kamu kayak gini bakal masuk kan? Kan banyak tuh orang kayak gitu kan. Jadi motivasi ya. Iya. Aku bakal nunjukin nih ke kalian. Lihat nih bakal masuk nih saya gitu. Jadi motivasi juga. Bener, ada estimate ya. Iya. Banyak sih orang-orang akan muncul motivasi dari mana aja gitu. Kalau aku dulu pengennya ya karena orang tua gitu, pengen mengangkat ekonomi keluarga, jadi aku pengen kuliah gitu ya. Betul banget sih dari teman-teman tuh ya. Jadi intinya kalau dari aku ya tidak ada perjalanan yang sia-sia. Semua yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya. Betul. Ya. Dan kita harus mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Ya kalau kita diberi saat ini belum lulus ya syukuri. Mungkin itu yang terbaik buat kita. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih banget buat senior Fadil ya, kalau senior Riki, semoga kalian lancar kuliahnya, sukses terus, dan semoga teman-teman yang nonton ya yang pengen tes juga bisa lancar dan semoga bisa keterima ya. Amin. Oke, amin. Semoga bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih ya, terima kasih Riki juga. Dan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa ya buat subscribe, ya like dan share. Mungkin nanti Instagramnya dicantumin lah ya, siapa ada yang mau nanya langsung ke Kak Fadil, channel Fadil atau ke Kak Riki. Terima kasih semua yang udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.